warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, pada ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Terima kasih. Jadi hari ini semuanya hadir. Sebelum masuk ke materinya, minggu yang lewat Bapak sudah menjelaskan apa itu masalah-masalah dalam ekonomi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pada anak-anakku sekalian, apa ada yang tahu apa saja kegiatan di dalam ekonomi? Yang pertama bagus, yang kedua, tiga. Oke, terima kasih. Jadi Bapak akan membahas lebih lanjut peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi di dalam kegiatan ekonomi itu ada dalam kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu kegiatan produksi. Bisa anak-anak jelaskan sekalian kenapa kegiatan produksi itu masuk dalam kegiatan ekonomi? Ya, terima kasih. Bagus, kasih aplaus. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebenarnya kegiatan produksi itu bukan untuk menghasilkan suatu barang saja, tetapi juga menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi. Minggu yang lalu kan kita sudah membahas apa itu kegiatan distribusi. Jadi dalam kegiatan distribusi, bagaimana kita menyalurkan suatu barang atau jasa agar sampai kepada konsumen, agar bisa dikonsumsi langsung oleh konsumennya. Dan yang seterusnya adalah kegiatan konsumsi. Di dalam kegiatan konsumsi ini itu nanti akan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, karena orang akan banyak mengkonsumsi barang sehingga nilai gunanya akan berkurang. Dari ketiga kegiatan ekonomi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan bahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan. Pelaku ekonomi siapa saja sih pelaku dalam sistem ekonomi itu? Sebelum Bapak menjelaskannya, anak-anak Bapak sekalian, ada yang mau memberikan pendapat? Bagus? Bagus? Oke, terima kasih jawaban dari anak-anak Bapak sekalian. Kasih aplaus. Jadi pelaku
dalam sistem ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rumah tangga konsumsi. Yang mana rumah tangga konsumsi itu adalah sekelompok orang yang mengonsumsi suatu barang atau jasa. Di dalam rumah tangga konsumsi ini ada faktor-faktor produksi. Dalam faktor-faktor produksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya moral. Yang keempat, wirausaha. Jadi dalam hal ini, rumah tangga konsumsi akan menghasilkan suatu keuntungan dalam sumber daya alam. Rumah tangga konsumsi itu menghasilkan suatu jika dia sumber daya alam itu menghasilkan sewa, yang mana rumah tangga konsumsi akan memberikan, seperti konsumsi itu kan akan mengarahkan kepada produsen barang apa yang dia inginkan, sehingga dia akan mendapatkan sewa. Sedangkan sumber daya manusia itu mendapatkan upah. Jika dia sudah bekerja, nanti dia akan mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan, dan yang ini akan mendapatkan suku bunga. Di sini kan dia memiliki modal, jadi nanti dia akan menanamkan modalnya pada orang yang ingin berproduksi. Dia akan menanamkan modalnya kepada produsen, sehingga produsen itu akan mengelola modal tersebut dan dia akan mendapatkan persenan ataupun dia akan mendapatkan suku bunga. Sedangkan wirausaha dia akan mendapatkan profit atau uang atau keuntungan. Di sini dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dia kerjakan. Seperti jika dia berwirausaha, seperti dia membuka suatu pabrik. Di sini kan dia membuka usaha. Jadi nanti usaha-usahanya akan dia jualkan sehingga dia mendapatkan uang. Dari situ dia akan mendapatkan konsumsi. Dan seterusnya yang kedua, rumah tangga produksi. Yang mana rumah tangga produksi itu adalah sekelompok orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Kalau masalah produksi mungkin Bapak sudah menjelaskan dari pertemuan pertama, kedua, apa sih itu produksi. Kita akan melanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga itu pemerintah. Yang mana di sini pemerintah juga termasuk salah satu pelaku ekonomi. Di dalamnya pemerintah itu mengatur barang apa saja yang boleh diperjualbelikan, di dalam pemerintah ini pemerintah juga berperan sebagai pelaku ekonomi, yang mana pemerintah itu mengatur, menstabilkan, memberikan aturan kan barang-barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Seterusnya yang keempat, masyarakat
luar negeri. Mengapa di sini masyarakat luar negeri termasuk salah satu pilar ekonomi, sedangkan mereka orang luar kan, bukan di dalam negara kita. Jadi di sini masyarakat luar negeri ikut berperan dalam ekonomi dikarenakan masyarakat luar negeri yang pertama bisa sebagai produsen. Contohnya, jika di Indonesia kita sudah kekurangan seperti alat-alat berat, jadi di sini masyarakat luar negeri akan mengirim alat-alat tersebut ke Indonesia, sehingga masyarakat luar negeri bisa disebut sebagai pelaku ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, mereka sebagai konsumen, yang mana tadi kebalikan dari produsennya. Jika masyarakat luar negeri kekurangan barang atau jasa, jadi kita akan mengekspor barang yang ada di Indonesia ke luar negeri, sehingga sama-sama menguntungkan. Dan selanjutnya sebagai investor, yang mana walaupun negara kita negara yang sudah besar, tapi kita masih membutuhkan seorang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk dikelola oleh orang Indonesia. Selanjutnya sebagai tenaga ahli. Memang di Indonesia sudah banyak yang ahli dalam bidang-bidangnya, tapi masyarakat luar negeri juga sangat dibutuhkan di Indonesia. Seperti contohnya, kita memiliki lahan tambang ataupun PLTA, jadi kan yang mengelolanya kan orang luar negeri. Mereka yang mengerti bagaimana menghasilkan suatu barang atau jasa tersebut. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk hari ini sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada yang mau ditanya, Bapak persilahkan. Tidak ada yang mau ditanya? Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada minggu ini. Semoga apa yang dicita-citakan anak-anak Bapak sekalian dapat tercapai. Bapak yang dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.